Di balik rutinitas yang padat, ada tubuh yang butuh dijaga. Ini ruang sehat, di mana satu langkah hebat menjadi awal untuk hidup lebih sehat. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan di Ruang Sehat. Tribuners, olahraga tentunya bikin sehat, tapi tanpa persiapan yang baik berisiko cedera. Nah, dari padel sampai maraton, semua tren olahraga pasti punya tantangannya tersendiri. Dan di episode Ruang Sehat kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana persiapan tubuh yang baik sebelum olahraga dan bagaimana cara menghindari cedera bersama dengan dokter ortopedi dan cedera olahraga. Langsung saja kita sambut Dr. Davodilon Cahyadi SPOT, dokter spesialis ortopedi sports injury Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Dan selamat sore. Selamat sore. Kabar baik ya dok ya? Kabar baik. Oke dok, tadi kan udah di-spill nih kalau yang lagi tren saat ini olahraga tuh ada padel, kemudian maraton. Nah dari sisi dokter ortopedi ini melihat tren ini bagaimana dok? Ya, kalau dari sisi ortopedi sebenarnya tren ini sangat bagus ya, dengan banyaknya cabang olahraga. Tentu saja akan meningkatkan kebugaran masing-masing masyarakat nantinya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata ortopedi itu sebenarnya dengan adanya tren ini akan meningkatkan spesifik cedera-cedera dari masing-masing tren tersebut. Contohnya kalau pada lari maraton, sering dikenal dengan runner's knee atau nyeri pada lutut. Dan juga yang kedua adalah stress fracture, di mana terjadi patah tulang akibat stres gitu ya. Stres karena dia rutin berlarinya. Kemudian kalau olahraga pedal yang sering kita jumpai adalah spesifiknya tuh cedera ankle gitu ya. Cedera siku seperti itu. Nah, jadi ternyata olahraga ini juga sifatnya personalized. Menurut American College of Sports Medicine itu menyatakan bahwa olahraga itu membutuhkan suatu tingkat kebugaran, ya, ditentukan dengan tingkat kebugaran, kemudian usia dan juga kondisi medisnya. Jadi itu harus diketahui dulu. Jadi sifatnya kita jangan hanya mengikuti tren, tapi kita harus mempersiapkan diri. Seperti itu. Oke. Jadi ada tantangannya atau ada risikonya tersendiri ya, Tribuners, dan harus mengenali diri sendiri ya dok ya. Kayak kita cocoknya nih olahraga apa gitu, dan apa yang kita butuhkan gitu ya. Oke. Nah, kalau yang spesifiknya berarti tadi tuh yang padel di kaki, lutut, di ankle, kemudian bahu dan siku. Terus kalau maraton tadi kalau maraton lutut itu ya? Sering pada lutut ya. Oke. Tapi yang paling banyak dari dua olahraga tersebut, ada nggak sih yang udah datang ke dokter gitu karena masalah cedera? Gitu? Sebenarnya kalau maraton karena dia gerakannya terus-menerus ya, bebannya pada satu titik, misalnya lutut misalnya gitu ya, cedera lutut itu paling sering tendinitis. Nah, tendinitis ini apa yang disebut dengan patellar tendinitis atau runner's knee kita sering sebutnya, atau iliotibial band syndrome, di mana itu nyeri pada sisi luar dari lutut ya. Dan juga jangan lupa karena stres yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan stress fracture. Jadi ada patah tulang di area, bisa di tulang kering ataupun di area kaki gitu pada maraton. Dan itu gimana? Berapa lama pemulihannya dan apakah bisa lanjut lagi nanti maraton lagi? Kalau maraton sih tentu saja kita lihat tingkat cederanya seperti apa. Kalau misalnya stress fracture kan kita butuh penyembuhan tulang dulu ya. Yang secara teori kita tahu bahwa penyembuhan tulang tuh 8-12 minggu sebenarnya. Berarti yang paling parah itu faktor stress fracture itu. Dan itu memang ada kejadian. Jadi kita punya pasien misalnya yang olahraga lari mempersiapkan maraton, tiba-tiba di minggu ke-12 yang dimana dia harus long run latihannya, tiba-tiba dia ada bunyi krek pada kakinya, dan itu terbukti bahwa ada hairline fracture, ada garis pada tulangnya gitu. Kalau misalnya ada retaknya gitu ya. Ada retaknya, itu. Ngeri banget ya. Tapi kalau pedal ternyata juga ada pasien yang datang ke kita,
Itu karena cedera ankle, sekitar ankle. Apakah dia kesleo? Nah, kesleo ini kan ada beberapa grade ya. Ada grade 1, 2, 3 gitu. Ya, sampai ketiga yang ligamennya robek itu ada. Termasuk Achilles tendon rupture. Apa tuh, Dok? Achilles itu penyokong pada bagian betis ya di belakang. Itu juga bisa robek. Oh, jadi otot robek gitu ya. Jadi bukan hanya ototnya tapi tendon Achillesnya yang robek. Itu tuh kayak apa tuh, Dok? Kayak semacam penyambungnya atau gimana nih? Nah, kalau misalkan bahasa kita Oke. jadi Kalau tendon Achilles itu yang menyambung antara otot betis sampai ke tumit. Oh, Gitu. I see. Itu yang dia robek karena ada gerakan agility atau gerakan tiba-tiba pada saat melakukan pedal tadi. Gitu. Oh, dan untuk tahu kita tuh apa namanya kayak yang kesleo 1, 2, 3 itu tuh gimana, Dok? Pasti apa namanya ada ciri-ciri yang bisa tampak atau harus ke dokter buat taunya? Oke, yang pertama kan dilakukan kan kalau cedera itu kan biasanya kita prinsipnya RISE gitu ya, atau PRICE. P-nya itu adalah proteksi terhadap area yang cedera. Yang kedua RISE itu rest rest. Restnya itu artinya kita mengistirahatkan pada bagian tersebut. Yang ketiga I itu ice. Ice itu kita kompres dengan es ya 10-15 menit sehari 2-3 kali. Itu efektifnya antara 5-7 hari pertama. Kemudian compression kita memakai elastic bandage ya untuk mencegah bengkak yang berlebihan. Dan elevasi itu pada saat kita istirahat letak kaki misalnya itu lebih tinggi dari jantung sehingga membantu untuk mengurangi pembengkakan. Nah, itu proses yang dilakukan mandiri. Tapi apabila dalam 48 jam rasa nyeri itu hebat, kemudian ya si penderita ini tidak bisa berdiri berjalan dengan baik, mungkin segera ke dokter ya untuk akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah dengan X-ray saja atau ronsen, ataupun bahkan kita melakukan MRI gitu untuk melihat ligamennya robek atau tidak. Karena itu akan secara klinis akan kelihatan nantinya. Gitu. Tapi tadi perbedaannya yang 1, 2, 3 itu kan yang 3 itu yang sampai robek. Yang robek. Ya, kalau yang 1, 2 gimana? 1, 2 biasanya bengkak saja, kemudian pada saat pemeriksaan fisik itu ternyata cukup stabil, jadi tidak ada pergerakan pada drawer test, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kemudian pasien biasanya masih bisa berdiri berjalan dengan baik. Tapi kalau grade 3, pada saat awal itu bengkaknya lebih besar, kemudian disertai ada memar hebat. Pada pemeriksaan fisik itu mulai dia goyang, atau bahkan biasanya pasien kalau sudah berobat gitu ya, dia merasakan ketidakstabilan pada ankle-nya. Jadi kadang suka kesleo sendiri. Nah, itu. Seperti itu. Ya. Nah, tapi yang paling rentan nih untuk olahraga yang jadi tren saat ini gitu kan, itu tuh apa namanya untuk pemula kah atau dengan orang yang dengan usia tertentu kah gitu, misalkan yang udah lanjut usia atau mungkin gimana, Dok? Nah, yang paling rentan. Yang paling rentan ya, yang paling rentan yang pertama ya memang pemula. Pemula di mana dia belum mempersiapkan si ototnya, sendinya gitu ya. Terus tiba-tiba dia karena hype banget nih olahraga, terus dia pingin langsung gitu. Nah, itu yang sering menyebabkan dia ada ototnya kaget lah atau sendinya kaget. Jadi kalau kondisi tersebut memang rawan cedera, rentan cedera. Yang kedua adalah usia-usia yang lebih dari 40 tahun. Di mana mengalami adanya degenerasi otot. Pastinya ototnya udah mulai kaku, mulai getas. Oleh karena itu pentingnya di sini adalah warming up gitu ya. Jadi sebelum olahraga tuh warming up yang benar dulu. Kemudian kita lakukan secara bertahap. Ada yang dikenal dengan start slow, go slow. Artinya ya kita mulai dengan pelan-pelan gitu loh. Jadi jangan ibaratnya kalau mesin itu kan kita harus panasin dulu ya. Iya, benar. Sebelum mesin jalan gitu ya. Mesin aja begitu, apalagi tubuh kita. Betul. Jadi kita harus mengenali kondisi tubuh kita sendiri gitu. Juga jangan lupa ya, kalau sudah lebih dari 40 tahun atau lebih dari 35 tahun disarankan untuk medical check up dulu.
Jadi biar kita tahu nih kondisi kita fit atau tidak gitu. Tapi emang sebuah keniscayaan ya dok, misalkan umur 35 ke atas gitu emang pasti bakal ada penurunan kemampuan otot dan sebagainya. Meskipun misalkan gaya hidupnya sehat atau sering olahraga, gimana dok? Oke. Intinya di atas 30 tahun atau di atas 35 tahun, kalau otot tidak dilatih, itu akan mengalami penurunan. Dan itu pasti ya kalau dan itu pasti. Makanya mungkin ada punya teman-teman yang usia 35 atau 40 yang sekarang gue naik tangga kok sakit ya, capek ya gitu. Itu tanda-tanda di mana oh iya selama ini nggak pernah olahraga ya, ototnya tidak dibangun dengan baik. Ya udah dengan naik tangga satu lantai aja sudah mulai kerasa. Nah, itu ya benar. Kalau otot itu ternyata mengalami penurunan. Oleh karena itu ya teman-teman diharapkan tetap dengan polanya, dengan tetap kita harus berolahraga lah. Betul. Gitu. Jadi kalau nggak pengen tiba-tiba, aduh baru kayak 5 anak tangga kayak, waduh gitu. Iya. Harus banyak olahraga dari sejak muda. Sejak gitu muda, ya. betul. Nah tadi kan harus pemanasan yang benar gitu kan sebelum berolahraga. Apa sih tandanya gitu kita udah pemanasan yang benar tuh dok? Soalnya kan kayak banyak yang nggak tahu patokannya apa sih, ini kita udah cukup belum ya pemanasannya gitu. Nah pemanasan harus dilakukan. Berapa lama sih gitu ya? Ya patokannya mungkin 5-10 menit sebelum mulai. Jadi jangan mau main pedal tapi telat datangnya. Misalnya ya, start jam 1, langsung mulai. Jangan. Jadi jangan mulai di saat otot dingin. Karena itu akan meningkatkan cedera. Nah, bagaimana tandanya ya? Kita harus warming up 5-10 menit tadi. Jangan lupa melakukan dynamic stretching juga. Bukan statis. Kalau dynamic stretching artinya kita bergerak. Artinya ya mempersiapkan otot tadi. Otot supaya dia mulai lentur, sendi-sendi mulai lentur gitu ya. Sehingga akan siap dikasih beban yang berat nantinya gitu. Untuk olahraga apapun ya. Olahraga apapun. Mau maraton, mau padel, mau bahkan kalau ini gimana dok yang lagi tren juga kayak pilates gitu. Warming up-nya juga sama kah seperti yang dinamis kayak gitu? Iya, pastinya juga sama. Iya, sama pastinya. Nah, tadi kan kita nyebutinnya padel sama maraton nih. Tapi kalau yang pilates itu ada nggak sih dok yang kayak cedera gitu, risiko cederanya? Mungkin ada yang mau pilates aja jadi kayaknya kalau pilates minim risiko cedera gitu. Kalau pilates kan kesannya kayak stretching gitu ya. Benar. Nah, itu bagus sebenarnya untuk fleksibilitas. Karena kita tahu bahwa 3 komponen utama yang harus dilakukan sebenarnya kardio. Kemudian yang kedua adalah strengthening, penguatan otot. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, kalau pada pilates itu sebenarnya untuk strengthening, penguatan dan fleksibilitas itu dapat. Tapi kita kadang lupa, ototnya belum siap. Di mana misalnya pilates kita kakinya stretch gitu ya. Kan menahan pada satu sisi. Kalau ototnya nggak siap pasti nggak kuat. Padahal berat badan misalnya 50, ya tetap aja nggak kuat. Ya. Nah, jangan lupa bahwa tetap diimbangi dengan penguatan-penguatan otot lainnya gitu. Jadi mentang-mentang nggak dinamis gerakannya bukan berarti nggak warming up dulu ya dok. Betul. Sama juga bukan berarti tanpa beban itu bisa dilakukan dengan mudah. Betul. Ya. Betul. Nah kemudian selain persiapan warming up, apakah kayak minum yang cukup gitu itu tuh perlu dilakukan juga nggak sih dok? Dan berapa gitu? Kan ada yang bilang jangan makan banyak-banyak, jangan minum banyak-banyak sebelumnya, kalau enggak nanti kayak mual gitu kan, kayak gitu. Gimana tuh dok? Hidrasi dan nutrisi itu sangat penting ternyata. Kalau hidrasi yang dianjurkan itu sebenarnya sebelum kita mulai olahraga itu antara 400 mili sampai 600 mili 2 jam atau 1 jam sebelum olahraga. Itu harus terhidrasi. Kemudian setiap kita melakukan aktivitas, apalagi olahraga yang lebih dari 1 jam, kita harus minum di setiap kita istirahat gitu. Itu hidrasi. Kalau nutrisi, jadi kita olahraga juga jangan perut kosong. Minimal ada karbohidrat kecil yang kita bisa asup ya. Kayak semacam bar gitu snack bar, pisang. Apalagi kalau lari maraton.
Itu kan hidrasinya di tengah-tengah maraton tuh harus bagus. Kemudian nutrisinya dia menggunakan apa namanya? Protein bar atau apapun itu harus tahu gimana. Oke. Ya. Berarti tadi makannya itu kayak 1 sampai 2 jam sebelum olahraga ya gitu ya? Bukan mana? Minumnya. Oh, kalau makannya gimana, Dok? Makannya tadi snack. Ya, snack kecil itu ya. Snack kecil itu boleh. Ya. Kok nasi itu? Kalau nasi jangan. Banyak ya. Sarapannya nasi uduk dulu nih gitu baru kita. Takutnya nanti perutnya belum kosong malah ini. Betul, malah nanti throw up. Betul. Waduh, kan gawat juga nih. Oh iya, Dok, kan biasanya nih yang suka yang baru-baru ini baru mulai olahraga. Kalau misalkan walaupun udah pemanasan nih, tiba-tiba kayak badannya jadi sakit-sakit setelah olahraga gitu. Nah, itu apa sih, Dok? Hal peristiwa kayak gitu tuh? Kalau sakit-sakit ya kita mesti lihat juga ya. Sakit-sakit sedikit sih wajar. Tapi kalau sakitnya berlebihan dalam arti bangun tidur terus kita kegiatan sakit gitu ya, itu mesti diperiksakan ke dokter. Apakah ada yang salah dengan ototnya atau sendinya gitu ya, itu mesti diperiksakan. Tapi jangan lupa, biasanya kalau kita melakukan warming up yang benar dan juga pendinginan atau stretching yang benar, biasanya kejadian itu jauh berkurang. Oke, jadi memang harus diperhatiin memang juga sangat ya? Penting itu komponen itu. Oke, berarti kalau misalnya sakit-sakitnya misalkan 1 sampai 2 hari itu masih normal aja ya, Dok ya? Ya, masih normal aja, enggak ya sampai ngeganggu banget aktivitas, berarti masih oke lah ya. Ya. Oke. Nah, tadi kan tanda-tanda tubuh yang udah siap olahraga nih, kalau yang nggak boleh dibawa olahraga, tubuhnya yang kayak gimana nih, Dok? Yang nggak boleh dibawa olahraga? Misalkan kayak kayak gini nih harusnya jangan dulu olahraga gitu. Apa tuh, Dok? Tadi contohnya misalnya ada keadaan penyakit sebelumnya misalnya patah atau apa, kan butuh pemulihan untuk dia back to normal dulu baru back to sportnya. Kemudian keadaan yang sering pada pelari karena overuse ya, dia tidak ada waktu restnya gitu ya, sehingga terjadi tendinitis tadi misalnya. Tendinitis ya memang dia harus ada fase istirahat di mana mungkin 1 minggu sampai 2 minggu sampai rasa nyerinya hilang, baru dia mulai start dari awal lagi, gitu. Ya seperti itu. Jadi kita yang mesti mengenali diri sendiri, karena itu merupakan apa ya, alarm bagi tubuh kita gitu. Oke, kalau udah seperti ini sakit berlebihan, stop dulu. Gitu. Jangan dipaksain. Gitu karena ternyata olahraga itu sangat personalized. Iya, benar. Sangat personal. Nggak bisa dipukul rata. Semua orang punya kondisinya masing-masing gitu ya. Mungkin Mbak Gege bisa lari 10 kilo, saya cuma 5 kilo misalnya. Saya nggak bisa lari maraton dengan kalau saya tidak intens misalnya gitu. Tapi Mbak Gege lebih mudah untuk mengikuti program-program lari maraton misalnya itu. Makanya ada kayak olahraga jadi nggak semua orang punya bukan minat ya, kayak bisa olahraga tertentu gitu, nggak semuanya maraton, nggak semuanya bisa padel dan sebagainya. Betul. Nah, Dok, tadi kan persiapan sebelum olahraga tuh kan warming up, tapi ada perbedaan nggak sih, Dok, kayak yang buat padel sama maraton atau semuanya sama aja? Tentu saja kalau maraton dan padel tuh berbeda. Maraton dia lebih ke high impact dan juga lari, endurance-nya. Jadi endurance-nya secara fisik mesti dilatih, kemudian kekuatan ototnya mesti dilatih secara bertahap, gitu ya, dengan training-training yang interval, kemudian secara kardiovaskulernya harus terbentuk dengan baik, gitu. Itu tuh maraton dan butuh waktu yang lebih panjang. Nah, kalau padel sebenarnya olahraga agility, di mana dia membutuhkan speed, speed, kelincahan, kemudian turnover, twisting gitu. Tentu saja penguatan ototnya akan berbeda. Iya. Sama ya kapan harus memukul atau gimana? Karena kan ada dia mantul ke kaca dulu, kadang gitu ya kalau pedal ya. Nah, Dok, selanjutnya nih, tadi kan ada beberapa cedera-cedera yang dari padel dan juga maraton. Tapi sebenarnya yang paling banyak nih, mungkin sekitar 3 bulan belakangan ini yang paling banyak ke dokter ortopedi gara-gara cedera dari olahraga apa nih, Dok? Kalau 3 bulan terakhir ya, yang pasti pedal dulu. Nah, lagi banyak lagi hype banget ya. Kalau pedal itu cedera ankle banyak.
Cedera ankle banyak. Akhirnya yang membutuhkan operasi ada. Yang tadi butuhkan operasi kenapa? Karena ketidakstabilan dari ankle-nya, artinya ligamennya ada yang robek. Kemudian Achilles tendon yang putus. Tadi, itu ada pasien saya. Kemudian yang kedua runners knee, nyeri pada lutut. Terakhir-terakhir kan ada beberapa maraton ya, yang diselenggarakan ya, termasuk yang di luar negeri ya. Yang di Sydney itu ya. Iya, nah itu bahkan ada yang sampai patah. Jadi stress fracture, baik itu di tulang kering ataupun pada kakinya. Kemudian olahraga lain apa? Olahraga rekreasional. Sebenarnya sepeda misalnya. Sepeda meskipun sudah menurun trennya, tapi tetap banyak olahraga sepeda. Dan ini perlu diperhatikan bahwa jatuh dari sepeda itu karena bahu ini menghantam aspal, itu banyak patah di sekitar tulang klavikula namanya. Itu juga sering gitu. Cedera lainnya ya biasanya overuse. Biasanya otot-ototnya apa segala dengan jenis olahraga, baik itu tenis, bulu tangkis gitu ya, itu banyak sih. Tapi untuk mengantisipasi cedera itu sendiri gimana dok? Tadi kan kalau yang tadi maraton dan pada udah, tapi yang sepeda sama basket gitu-gitu gimana dok? Oh, sepeda sama basket ya. Sebenarnya sih yang perlu kita tahu tuh kenali tubuh kita, kemudian safety dan juga persiapan. Kenali tubuh maksudnya apa? Ya kita tahu bahwa saya dulu basket, dok, waktu SMA. Nah, sekarang kan udah nggak basket. Terus dibawa acara kantor, tiba-tiba harus basket. Artinya kita butuh persiapan dong. Jangan mentang-mentang acara kantor terus kita nggak persiapan. Itu yang bikin cedera. Betul. Ya, safety-nya harusnya kita dengan mempersiapkan diri, gitu loh. Terus misalnya sepeda, ya udah menggunakan gear yang baik. Kita tahu jalanannya di mana, kita mengenali daerahnya. Itu juga salah satu yang membuat safety itu terbentuk dengan baik. Jadi kita bisa menghindari. Ya namanya kalau sudah celaka, ya akhirnya kita harus perlu penanganan dan butuh pemulihan nantinya lebih lama gitu aja sih. Jadi sebenarnya emang olahraga apapun pasti ada risiko cederanya. Ada risiko cedera. Entah itu persiapan yang kurang atau mungkin ya emang kecelakaan aja gitu kan kayak tadi jatuh dari sepeda kan walaupun udah ini ya kita nggak tahu ya tiba-tiba ada rintangan apa gitu di jalannya dok ya. Betul, jadi jangan takut aduh sepeda ternyata banyak juga yang ini enggak juga gitu. Nah first aid nih yang harus dilakukan saat cedera ringan apa aja nih? Kalau cedera ringan mungkin tadi sudah disampaikan juga ya. Price itu tadi. Yang pertama proteksi terhadap bagian yang cedera, rest harus istirahat, ice compression. Kemudian yang terakhir elevasi gitu. Itu yang sesederhana itu. Pokoknya kita lihat dalam 48 jam, kalau misalnya ada nyeri hebat, tidak bisa berkegiatan dengan baik, mungkin segera ke dokter. Untuk diperiksa itu. Nah selanjutnya nih ada sesi games nih dok. Lebih ke, saya bakal nyebutin satu kondisi, terus dokter nyebutin itu cederanya apa, nama cederanya apa, dan penjelasan singkat. Dok, nih yang pertama kondisinya adalah nyeri di luar lutut setelah lari jauh. Kira-kira cedera apa dok? Iliotibial band syndrome. Jadi di mana terjadi adanya peradangan di area sisi luar dari paha. Gitu. Kemudian pergelangan kaki bengkak setelah main padel. Kalau pergelangan kaki ankle sprain. Ankle sprain. Nah selanjutnya rasa kaku di punggung bawah setelah terlalu lama duduk atau olahraga. Nah kalau itu kita sebutnya mechanical low back pain. Mechanical low back pain karena duduk lama gitu ya. Bisa. Beda nggak sih sama encok? Encok, itu bahasa encok ya. Bahasa medis gitu ya, agak medical apa? Mechanical low back pain. Selanjutnya pinggang bawah pegal setelah sepedahan jauh. Kita sebutnya lumbar strain. Berarti itu di mana dok? Sakitnya? Itu di bagian sama di area lower back di situ ya. Berarti itu tuh tulang ekor kah atau masih di area lumbal? Area lumbalnya gitu ya. Dan terakhir nih, jatuh saat yoga inversi, apa yang harus diperhatikan? Yoga inversi itu yang lekuk gitu ya modelnya. Gimana ya? Kebetulan nggak yoga juga. Nggak yoga. Jadi kalau seperti itu biasanya cedera pada leher. Hati-hati kalau misalnya ada
rasa kesemutan hebat, kemudian nyeri hebat pada leher, yaitu harus kita segera ke dokter. Oke. Kalau pertanyaan lain boleh nggak? Boleh. Apa yang mau ditanya? Enggak sih. Tapi mungkin lebih ke kan banyak juga orang yang mungkin belum tahu kalau dokter ortopedi itu ada untuk khusus sports injury-nya gitu. Mungkin boleh dijelasin sih, Dok, apa aja sih yang ditangani sama dokter ortopedi sports injury itu? Dokter ortopedi sports injury kan merupakan cabang dari ortopedi ya, yang menangani itu cedera-cedera olahraga. Terutama memang yang paling sering itu kan kita tahu bahwa di area lutut ya. Mungkin sering dengar cedera ACL, PCL. Iya, benar-benar. Kalau pada pemain bola, pemain basket tuh sering sekali. Atau ada lutut yang bergeser, tempurungnya bergeser, terjadi robekan ligamen. Atau pada lutut juga ada meniskusnya yang robek gitu ya. Itu ditangani dengan, kita lihat apakah masih bisa dengan minimal invasif, dengan artroskopi ya. Artroskopi itu kita memasukkan benda dengan luka sayatan yang kecil, sekitar 5 mili sampai 1 cm gitu ya. Untuk scope itu masuk, kita teropong, kita lihat area mana, kemudian kita perbaikin yang rusak. Daerah ankle kita bisa juga dengan artroskopi, atau tadi cedera-cedera ligamen yang menyebabkan tidak stabil, sehingga kita harus menjahitnya kembali misalnya gitu. Misalnya pada bahu, cedera bahu, ada robekan di dalam gitu ya, robekan otot, itu juga kadang kita tetap melakukan tindakan artroskopi, dan baik itu juga di siku dan juga di pergelangan tangan. Jadi memang cedera-cedera olahraga itu bukan hanya mengenai otot saja, tapi juga mengenai sendi biasanya paling banyak. Atau juga tadi saya sebutkan misalnya ada robekan di tendonnya gitu ya, itu sering kita repair kembali gitu. Berarti khusus olahraga aja. Soalnya Dok, kayak beberapa artis-artis K-pop nih, apalagi yang kayak ngedance gitu, sering banget kayak robek nih ACL-nya. Nah itu tuh berarti ke ortopedi biasa atau sports masuknya? Yang dance gitu? Iya, biasanya apakah itu ke ortopedi biasa, nanti biasanya dikirim ke kami yang ortopedi sport biasanya gitu. Meskipun cederanya ya karena dance ya, bukan olahraga murni, tapi karena cedera ligamen biasanya nanti akan dikirim ke kita. Gitu. Jadi apapun, karena apapun gitu, entah olahraga ataupun yang lainnya, tapi kalau misalnya emang spesialisasinya dilakukan oleh dokter untuk sports injury gitu ya, berarti akan ditangani oleh kami gitu. Ya. Itu dia Dok, semua pertanyaan untuk hari ini. Semoga Tribuners bisa tercerahkan ya, apalagi yang sering banget berolahraga, terutama yang sering banget ngikutin tren ya, kayak padel, kemudian maraton. Pokoknya seperti yang disampaikan tadi, jangan asal ikut tren gitu ya, tapi kita harus mengenali tubuh kita sendiri ya Dok. Ya. Kita butuhnya apa gitu ya Dok. Karena ada juga yang kayak harus dilatih kardionya dulu nih gitu kan ya Dok ya. Ada yang butuh fleksibilitasnya dan sebagainya. Juga persiapan ya. Betul, juga persiapannya tadi. Mau apapun bentuk olahraganya harus warming up yang benar gitu ya Dok ya. Terima kasih banyak Dok. Sama-sama. Sudah memberikan pencerahan kepada kita. Sehat selalu Dok. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton episode Ruang Sehat kali ini. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Di balik rutinitas yang padat, ada tubuh yang butuh dijaga. Ini Ruang Sehat, di mana satu langkah hebat menjadi awal untuk hidup lebih sehat.